Bahan pertama yang saya siapkan adalah daun singkong yang sudah saya petik tadi di samping rumah dan sudah saya cuci bersih. Kemudian ada 1 papan tempe, saya mau potong kotak-kotak atau sesuai selera ya bunda. Kita sisihkan terlebih dahulu. 400 ml santan kental dari 1/4 kelapa ukuran besar, 600 ml santan encer, 3 siung bawang putih akan saya potong-potong kasar, 5 butir bawang merah saya potong kasar juga, supaya nanti lebih cepat halus ya teman-teman. 1 ruas kunyit, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe, dan 1 ruas lengkuas. Saya tambahkan 7 buah cabai rawit merah, 3 cabai merah besar kita potong kasar, 3 butir kemiri kita potong-potong juga, dan 5 iris buah pala saya potong tipis-tipis, karena kalau terlalu banyak nanti rasanya terlalu enek ya teman-teman. Selanjutnya masukkan ke dalam blender. Tambahkan setengah ruas terasi, secimpi jinten, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk dan merica bubuk. Ini tadi saya lupa nggak kerekam ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air, kemudian kita blender sampai halus. Setelah halus seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya tambahkan juga 1 batang serai, kita geprek, 3 lembar daun jeruk, dan saya potong 3 butir bawang merah. Kita potong tipis, ini nanti untuk taburan ya, biar sayurnya lebih sedap. Selanjutnya didihkan air kurang lebih 1,5 liter. Kemudian biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan daun singkong yang sudah kita cuci bersih tadi. Kita rebus kurang lebih selama 15 menit atau sampai tekstur daun singkongnya empuk. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam supaya warnanya tetap hijau. Jangan lupa sesekali kita aduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Daun singkong yang masih muda proses merebusnya lebih cepat ya teman-teman, jadi nggak sama. Kalau yang sudah tua itu agak lama. Kemudian setelah 15 menit kita tutup dan matikan apinya, biarkan supaya proses pematangannya sempurna. Selanjutnya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, kita angkat dan tiriskan. Dan ini sudah saya peras ya teman-teman, dan saya kepal-kepal. Kemudian kita potong-potong seperti ini, kecil-kecil atau sesuai selera. Sayur daun singkong ini cocok sekali dimasak apa saja, bisa untuk urap ataupun dioseng atau disantan ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan sedikit minyak, kita akan menggoreng bawang merah yang untuk taburan. Kita goreng seperti biasanya menggoreng bawang merah. Teman-teman semua pasti sudah bisa. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat, dan minyaknya akan saya kurangi sedikit ya. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita blender. Jangan lupa tambahkan sedikit air dan kita gojaki. Masukkan 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk. Kita tumis sampai baunya harum dan bumbunya benar-benar matang. Ini sudah hampir matang ya teman-teman, minyaknya sudah keluar. Setelah bumbunya matang seperti ini, kemudian masukkan santan encernya. Masukkan juga daun singkongnya. Masukkan juga tempenya, atau boleh juga sebaliknya. Kemudian kita masak sampai mendidih dan tempenya matang. Kita gunakan api sedang supaya bumbunya benar-benar meresap dan daun singkongnya lebih empuk lagi. Jangan lupa sesekali kita aduk supaya matangnya merata. Setelah mendidih seperti ini dan tempenya sudah matang, kemudian masukkan santan kentalnya. Kita kecilkan apinya.
Tambahkan 1 sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya, 1/4 sendok teh gula pasir, kaldu bubuk secukupnya. Kita aduk supaya bumbunya merata dan kita masak sampai tanak supaya nggak cepat basi ya teman-teman. Selanjutnya koreksi rasa. Jika kurang asin bisa ditambahkan garam kembali. Ini enak banget ya teman-teman. Kuahnya gurih, daun singkongnya empuk dengan kuah nyemek-nyemek. Dipadukan dengan tempe atau bisa juga ditambahkan ikan asap, membuat gulai daun singkong ini semakin mantap. Nah, ini sudah matang, kita matikan apinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat resep-resep yang lainnya. Bahan-bahan yang kita siapkan ada 250 gram ikan pe asap. Teman-teman bisa gunakan ikan yang lain. Kemudian 500 ml santan kental, 3 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas kencur, 5 cabai rawit, merica, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kita potong-potong terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk kita haluskan. Teman-teman bisa memblendernya juga ya. Kemudian tambahkan sedikit garam, 3 butir kemiri. Kita haluskan. Setelah halus seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Untuk topping tambahan ada bawang merah 3 butir, kita potong-potong tipis, 2 siung bawang putih, kita potong-potong juga, 5 buah cabai hijau besar, kita potong serong atau sesuai selera. Ini supaya lebih sedap ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman suka lebih pedas bisa tambahkan cabai rawit sesuai selera, kita potong-potong juga, dan tambahkan juga ale. Ini nanti rasanya lebih khas ya. Setelah itu panaskan minyak. Kita goreng ikan pe-nya sebentar saja. Untuk resep selengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi box ya. Setelah itu kita balik dan kita angkat. Saran saya gunakan ikan pe yang bagian ekor ya, rasanya nanti dagingnya lebih banyak dan lebih empuk. Kemudian setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan beserta daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas. Kita tumis sampai kuning kecoklatan dan harum. Kecilkan apinya, kemudian masukkan santan kental. Aduk-aduk sebentar. Masukkan juga bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi. Sengaja tidak saya tumis ya, supaya nanti rasanya, baunya dan rasanya lebih keluar. Tambahkan sedikit garam karena tadi sudah kita kasih bumbunya, jadi tambahkan sedikit saja. Penyedap rasa, kaldu bubuk. Jika teman-teman suka agak manis bisa tambahkan sedikit gula. Kita aduk-aduk, masukkan ikan pe-nya. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak asat. Jangan lupa sering-sering diaduk-aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Dan kecilkan apinya. Cek rasa. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak asat, matikan apinya. Mangut ikan pe asap siap disajikan untuk keluarga tercinta. Jika teman-teman suka dengan resep ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.